Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari baru yang Engkau berikan, kesempatan baru untuk menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang selalu setia mengasihi, menyertai, memberkati, bahkan di saat hidup kami tidak setia kepadamu. Mohon ampunilah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terbatas dalam pemahaman akan firman-Mu. Mohon hikmat Tuhan, supaya semua boleh disingkapkan, supaya hidup kami boleh diperbarui, dan iman kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja saat ini di dalam hati kami, saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hidup dalam pertobatan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ketika hidup ada pada puncak kejayaan, ada kuasa untuk melakukan yang kusuka dan kumau. Hidup ini sangat terasa nyaman ketika penghasilanku cukup untuk banyak hal. Ada kuasa padaku untuk berbuat banyak hal. Karena status ekonomiku, status sosialku lebih dari rata-rata, ada kebebasan dalam menentukan banyak hal. Karena pelayananku yang luar biasa di gereja, orang sungkan menegurku. Sampai akhirnya, tak ada lagi orang yang memberiku teguran. Hati kecilku rindu
akan teman yang dapat menjadi teman curhat. Ada kecemasan, apakah hidupku akan terus begini-begini saja? Yang kuinginkan semua sudah hampir tercapai. Tapi kenapa hidupku masih kosong? Hampa. Apakah sebenarnya makna hidup ini? Tanpa disadari, kekuasaan dan semua yang ada padaku membuat banyak orang yang terluka. Karena kesombonganku, keangkuhanku, keberadaanku merendahkan orang, hidup mulai menjadi sepi. Padahal aku sudah mencapai banyak hal yang membanggakan. Ini kata dunia. Ada rasa kesepian yang semakin dalam. Ada kekosongan yang luas dalam hati. Sampai satu hari, Tuhan mengambil semua, datang menemuiku. Yesus datang menemuiku di dalam kesesakanku untuk mengambil beban berat yang ada padaku. Ada pertobatan terjadi karena anugerah dan pekerjaan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupku sangat drastis. Yesus menuntun hidupku hari ke hari untuk belajar mengenali kehendak-Nya. Dari orang yang bersemangat mencari uang, menjadi pencari jiwa yang terhilang. Dari orang yang selalu mengejar target, menggunakan segala cara, menjadi orang yang sadar akan panggilan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dari orang yang tidak peduli pada keadaan orang lain, menjadi orang yang peduli pada orang yang minta tolong. Dari orang yang suka pelayanan hanya untuk mengisi kekosongan, menjadi pelayan yang bersyukur boleh melayani. Dari hidup yang suka menutupi dosa, sekarang hidup meninggalkan dosa. Dan hidup memakai kekuasaan uang, sekarang hidup memohon kuasa Tuhan untuk melangkah. Sekarang aku hidup dalam pertobatan. Roh Kudus menyertai kehidupanku, menolong aku sadar diri. Roh Kudus membuat gelisah ketika aku hidup dalam dosa. Roh Kudus meneguhkan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Roh Kudus tetap berkarya di tengah kesedihan dan sakit hatiku. Roh Kudus menolong dalam proses pengudusan hidup. Roh Kudus terus mendorong untuk menyesali perbuatan dosa dan hidup dalam pertobatan. Sukacitaku tidak tergantung pada hal-hal yang lain di luar Yesus. Jika Kristus besertaku, sudah cukup bagiku. Belajar dari peristiwa Rasul Paulus, perjumpaan dengan Tuhan menjadi motivasi dasar dari panggilan hidupnya. Ada pertobatan membawa perubahan hidup yang total. Selanjutnya, Rasul Paulus hidup dalam pertobatan dan Roh Kudus membantu proses pengudusan hidup hari ke hari. Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan agar sesuai kehendak Allah dan terus hidup dalam pertobatan. Bandung 20 Mei 2020 oleh Eliati Jakaria Suciawan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena begitu besarnya Engkau mengasihi kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengalami pertobatan yang benar. Biarlah firman-Mu terus-menerus menjadi kekuatan bagi kami, menjalani hidup yang juga memiliki pergumulan-pergumulan. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami, memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas pergumulan yang terjadi dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai gereja, dan sebagai bangsa.
Mari saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Dengan buka suara kita sungguh-sungguh nyatakan permohonan kita kepada Allah. Pertama, kita doakan pergumulan bangsa kita untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Kita doakan pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah. Mohon Tuhan berikan hikmat untuk menentukan kebijakan mengatasi pandemi secara efektif. Kita buka suara, kita berdoa. Kedua, mari kita dukung doa untuk tenaga medis, dokter, perawat, petugas ambulans, dan semua yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Mohon Tuhan berikan mereka kesehatan ekstra secara fisik dan mental, dan biarlah mereka tetap boleh sukacita menjalankan tugas panggilannya. Kita buka suara, kita berdoa. Mari kita berdoa juga untuk diri kita masing-masing. Di tengah pandemi ini, kiranya kita tetap berkomitmen mengembangkan diri melalui setiap talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita nyatakan komitmen untuk mau memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara seiman, terutama mereka yang berada dalam satu komisi ataupun satu kelompok pelayanan di dalam gereja Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak bertemu secara fisik, tapi mari kita terus perkuat persekutuan kita dengan saling mendukung dan saling mendoakan. Mari kita doakan rekan-rekan sepelayanan kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga untuk pergumulan kita pribadi yang kita alami saat ini. Kita buka suara, mari berdoa. Inilah Tuhan permohonan doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Terlebih Tuhan, kami juga mau berserah kepada jawaban-Mu, karena kami yakin Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami dan menjawabnya pada waktu yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami mohonkan doa-doa ini. Amin. Sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikut.
juga ku mengikutnya.